Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmita dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keseimbangan pasar. Apakah itu keseimbangan pasar? Pasar suatu macam barang dikatakan beban dalam keseimbangan atau market equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematika dan grafik ditunjukkan oleh keseimbangan QD sama dengan QS, PD sama dengan PS, atau perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Syarat keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS, dan seperti inilah gambarnya. Baik, sekarang kita lanjut ke keseimbangan pasar. Di pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti, atau secara komplementasi dalam kurung produk pelengkap. Produk substitusi misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas, LPG, dan lain-lain. Sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini dibatasi interaksi dua macam produk saja. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah yang pertama harga produk itu sendiri, dan yang kedua adalah harga produk yang saling berhubungan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, permintaan akan durian di Medan ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 80 kurang 2P, sedangkan penawaran dicerminkan oleh persamaan Q sama dengan minus 120 tambah 8P. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar durian di Medan adalah QD sama dengan 80 kurang 2P, QS-nya yaitu minus 120 tambah 2P. Yang pertama kita akan cari yaitu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. QD sama dengan 80 kurang 2P sama dengan minus 120 tambah 8P. Minus 2 tambah 8P kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kiri. Kurang sama dengan minus 120 kurang 80. Minus 10P sama dengan minus 200. P-nya sama dengan 2 minus 200 bagi minus 10. P-nya yaitu 20. Sekarang kita mencari QS. QS sama dengan minus 120 tambah 8 dalam kurung 20. Kenapa ada 20? Karena P-nya adalah 20. QS sama dengan minus 120 tambah 160. QS sama dengan 40. Yang kedua, kita langsung mencari geometri keseimbangan pasar. Yang pertama, mencari titik potong sumbu Q, syarat P sama dengan 0. Q P sama dengan 0. Q sama dengan 80 kurang 2P. Q sama dengan 80 kurang 2 dalam kurung 0. Kenapa bisa 0? Karena P-nya adalah 0. Q sama dengan 80, jadi hasilnya 80,0. Sekarang kita mencari titik potong pada sumbu P. Syarat Q sama dengan 0. Q sama dengan 0.
0 sama dengan 80 kurang 2P. P sama dengan 80 bagi 2. P-nya yaitu 40. Jadi hasilnya 0,40. Sekarang kita mencari titik potong sumbu kui syarat P. Kui sama dengan P sama dengan 0. Kui sama dengan minus 120 tambah 8P. Kui sama dengan minus 120 tambah 8 dalam kurung 0. Kui sama dengan minus 120, hasilnya yaitu minus 120,0. Sekarang kita lanjut mencari titik potong pada sumbu P syarat kui sama dengan 0. P kui sama dengan 0. 0 sama dengan minus 120 tambah 8P. P sama dengan 120 bagi minus 8. P-nya yaitu 15 dan hasilnya itu 0,15. Dan grafiknya seperti ini. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.